Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Untuk kali ini saya akan meneruskan pembahasan yang kemarin, diambil dari jumlah terakhir di bulan triwulan tersebut dikurangi dengan jumlah setor pada secara keseluruhan di triwulan ini. Begitu seterusnya. Jadi akhirnya di sini akan ketemu jumlah setor yang jumlah pajak yang belum kita setor pada triwulan ini. Jadi untuk di sini perlu saya coba perlihatkan ini di triwulan 2 teman-teman ya. Jumlah belum setor adalah 499 sekian. Saya coba buka di lembar korelasi yang belum setor di triwulan 2. Jumlah belum setor 499.158. Coba kita cek untuk triwulan 2. Sama teman-teman. Baik, untuk berikutnya saya teruskan kepada buku pajak untuk triwulan ketiga. Triwulan ketiga tadi sama teman-teman ya, untuk jumlah di sini sama dengan triwulan 1 dan 2. Jadi di sini adalah jumlah pajak yang sudah kita setor secara keseluruhan. Kemudian di sini adalah jumlah yang kita setor pada triwulan lalu. Di sini adalah jumlah setor pada triwulan ini. Karena pada triwulan 3 ini tidak ada setor pajak, di sini kosong, maka di kolom di sini dia akan kosong. Langsung saja kita ke lembar yang paling bawah. Lembar yang paling bawah di sini jumlah pungut. Ini diambil dari saldo awal di bulan pertama triwulan 3. Kemudian di sini jumlah pungut triwulan ketiga. Ini salah nih teman-teman, harusnya triwulan 3 di sini. Triwulan 3 bisa kita ganti. Kemudian jumlah yang belum setor di sini ada 604.000. Kita coba cek di lembar rekon belum setor di triwulan ketiga. Jumlah belum setor pajak di sini 604 ya. Di sini juga 604. Kita cek tadi di triwulan ketiga 604 sama teman-teman. Berikutnya kita masuk di triwulan keempat. Di triwulan 4 ini sama. Di triwulan 4 ini teman-teman ada setor pajak di sini. Triwulan 4 ini ada setor pajak. Kolom ini diambil dari kolom sebelah sini, secara otomatis akan masuk di sini. Kemudian di sini adalah jumlah setor pada triwulan ketiga. Dan ini adalah jumlah yang sudah kita setorkan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Maka dari itu teman-teman, saya ingatkan kembali, walaupun yang kita direkon pada triwulan 3 dan 4, maka sebaiknya dan seharusnya triwulan 1 dan 2 tetap kita isikan. Jumlah pungut triwulan lalu, tadi sudah saya sampaikan, asal usulnya ketemu jumlah ini. Kemudian jumlah pungut di triwulan 4, di sini. Kemudian jumlah setor sudah keadaannya 0 teman-teman. Baik, untuk berikutnya, untuk mengkorelasikan hubungannya dengan kode di sini. Jadi di sini jangan kita tulis pasal 23, kita ikuti saja kode seperti yang ada di dalam petunjuk ini teman-teman ya. Misalnya PPN ya kita tulis PPN, pasal 23 kita cukup 23, nanti hubungannya akan terkorelasi langsung dengan lembar cek pajak di sini. Karena di sini secara otomatis akan terisi dan tidak boleh kita isikan secara manual teman-teman. Baik, untuk berikutnya kita masuk di lembar rekon. Untuk rekon triwulan 1, di sini terlihat pungut pajak pada triwulan 1 ada 572.
karena di sini rumusnya sudah terisi, maka dia tidak ada tanda merah, teman-teman ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk cek di sini akan terhubung langsung dengan pada triwulan 1, teman-teman di sini. Maka dari itu triwulan 1 harus kita isi dan kita jadikan satu kesatuan folder agar di sini terkoneksi, agar di sini tidak muncul warna merah, teman-teman ya. Sebagai contoh, cek di sini belum setor pajak 572.000, kita cek di triwulan 1 jumlah belum pajak adalah 572.000. Kita masuk di triwulan kedua, lembar rekon triwulan kedua. Di sini pun sudah tidak ada warna merah lagi, teman-teman, karena rumusnya sudah terkoneksi. Di sini sudah terkoneksi pada lembar hitung triwulan kedua. Karena merupakan satu kesatuan, maka di sini akan langsung terhubung. Di sini adalah pajak K107. Ini adalah contoh yang pungut pajak triwulan 2 di sini akan terkoneksi di sini, teman-teman ya. Ini K107, maka di triwulan kedua lembar rekon adalah di sini. Di sini adalah K6107. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk masing-masing kolom harus diisi baik triwulan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk pajak di triwulan ketiga. Nah, di sini teman-teman, ini selalu terkorelasi, terhubung dengan lembar pajak, lembar korelasi di masing-masing triwulan. Untuk pajak triwulan ketiga, kemudian kita masuk triwulan keempat. Di sini juga tidak ada warning merah, teman-teman, karena di sini sudah otomatis terhubung di buku pajak triwulan keempat. Untuk pungut di sini untuk setor 101.289 ini juga sudah terhubung dengan buku pajak triwulan keempat. Di sini adalah triwulan 4 di kolom C3 ya, di kolom C3 triwulan 4 kolom C3. C3 di sini BPN. Nah, di sini teman-teman, C3 jumlah setor pajak 1.289. Nah, di sini dia sudah terkoneksi. Maka dari itu, jika rumusnya sudah betul, maka di sini tidak timbul warning atau tanda merah. Selain pajak, misalnya kita cek lagi teman-teman untuk saldo akhir per 1 Desember. Di sini ada 811.000. Di sini juga tidak merah karena sudah terhubung di BKU pada triwulan 4. Di sini kita cek BKU triwulan 4, maka dia akan terhubung di bulan Desember. BKU di sini teman-teman 811.000. Nah, di sini. Kemudian untuk saldo bank ini juga terkoneksi dengan BKU atau K3 BKU pada triwulan 4 kolom C206. Kita lihat di sini teman-teman. Kolom C206 di sini buku bank. Kemudian berikutnya kita cek rekon lagi untuk buku bank. Kemudian di sini untuk kas tunai teman-teman ya, juga terhubung dengan BKU triwulan 4. Ada 801 BKU triwulan 4 di sini tunai teman-teman. Nah, untuk setor pajak, karena di sini sudah kita tidak ada istilah saldo pajak, maka di sini adalah
sudah kosong teman-teman. Jadi indikator di sini merupakan jumlah atau panduan jumlah berapa pajak yang belum kita store. Misalnya saja di triwulan 3 di sini ada isinya merupakan jumlah yang belum kita store, sama juga dengan di triwulan 2 di sini merupakan jumlah pajak yang belum kita setor. Demikian teman-teman mengenai rekon pajak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat membantu teman-teman yang pada saat ini belum selesai di dalam pengerjaan format rekon. Dan demikian, apabila bermanfaat silakan dibagikan kepada teman-teman dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman bisa menerima video-video kami menarik berikutnya. Demikian, terima kasih.